Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 angkatan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Semangat. Kenapa harus semangat terus sih, Bu? Aku kan males nih belajarnya di rumah terus, bosan. Kalau anak-anak bawaannya udah mikirnya tuh bosen, mikirnya tuh males, capek. Udah. Nah, kenapa coba? Ternyata dengan kita bilang semangat, padahal sebenarnya kita lagi nggak semangat. Itu bisa memunculkan energi-energi positif. Nanti energi positif itu energi yang baik ya. Nanti kalau misalnya udah energinya positif, energinya baik, insya Allah anak-anak akan mudah untuk melakukan amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang baik juga gitu. Kenapa harus semangat terus gitu ya? Coba bayangkan kalau misalnya anak-anak pagi-pagi belum apa-apa, baru bangun tidur aja udah bete. Pasti sampai tidur lagi juga bete. Sampai mau tidur juga kebayang terus betenya gitu. Kalau dipikirin terus betenya, nah makanya semangat. Nah, sebelumnya Ibu mau cek dulu ya. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke. Hari ini di pembelajaran hari kedua kita akan belajar tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Materi ini masuknya materi di bahasa Indonesia ya, gagasan utama dan gagasan pendukung. Kita masuk dari tema 1 dulu di kelas 4 tentang tema 1 indahnya kebersamaan. Siap ya anak-anak? Ada yang tahu tidak apa itu gagasan utama dan gagasan pendukung? Gagasan itu biasanya ide ya bentuknya atau pendapat, itu disebut gagasan ya. Tapi apa sih gagasan utama dan gagasan pendukung? Nah, oke. Anak-anak di sini pada suka baca buku atau Bu aku nggak suka baca buku. Jadi dulu ya, ibu punya teman waktu SD nggak suka baca buku anaknya, tapi dia pinter. Baca apa coba? Jadi kalau misalnya zaman dulu nih, waktu ibu kecil, sama orang tua ibu tuh suka disuruh ke warung beli cengek, beli cabai rawit, beli cabai, beli cengek, 200 perak, tuh bisa beli cengek, dibungkus pakai kertas koran gitu. Nah, teman ibu ini, dia suka baca-bacaan dari bungkus-bungkus makanan, bungkus-bungkus koran gitu ya, berita. Jadi beritanya kepotong-potong gitu kan, kalau kayak bungkus kupat tahu, bungkus nasi padang, dia seneng baca itu. Dia nggak seneng baca yang tebal-tebal. Mungkin waktu zaman ibu dulu kecil senangnya main gitu ya. Jarang lah baca buku kayak cerita aja sekarang ya, sampai beli bukunya tebal-tebal gitu tentang sahabat Rasul gitu. Nah, zaman dulu ibu juga termasuk orang yang seneng banget gitu kalau misalnya baca informasi produk dalam kemasan atau misalnya baca potongan-potongan koran gitu. Nah, itu membaca menyenangkan kan? Anak-anak juga pasti suka baca komik, baca buku dongeng yang bergambar warna-warni, pasti seneng. Nah, kenapa kita seneng? Karena ketika membaca itu kita mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya kita nggak tahu. Seneng nggak? Seneng tuh ya. Misalnya, anak-anak awalnya nggak tahu gimana ya caranya anak-anak tuh pengen makan telur gulung. Tapi anak-anak tuh nggak tahu cara bikin telur gulungnya. Kan sekarang lagi pandemi nih ceritanya. Jadi anak-anak nggak bisa gitu jajan bebas keluar gitu ya, misalnya kan waspada gitu. Nah, terus anak-anak pengen tahu nih cara bikin telur gulung yang enak tuh kayak gimana. Pasti kalau nggak nyari di buku resep, anak-anak zaman sekarang udah canggih, bisa searching di Google. Searching lah di Google, cari cara membuat telur gulung yang enak. Nah, searching. Keluar nih caranya. Oh, ternyata caranya kayak gini. Anak-anak baca kan? Nah, akhirnya anak-anak tahu, oh cara buat telur gulung yang enak tuh seperti ini loh.
telur dikocok dulu, garamnya jangan kebanyakan, telurnya telurnya yang bagus, jangan yang busuk, terus minyaknya juga minyak yang baru, itu enak ya. Nah, dengan membaca itu anak-anak bisa mengetahui banyak hal yang awalnya belum diketahui. Makanya disebut buku itu adalah jendela dunia. Karena apa? Zaman dulu sebelum ada internet, kalau sekarang mungkin bukan buku jendela dunia tapi Google jendela dunia. Karena sekarang udah canggih ya, kalau misalnya mau tahu apa-apa tinggal klik di Google. Atau misalnya pengen tahu apa-apa sekarang enak ya, ada HP yang tinggal ngomong misalnya cara menulis cerita, langsung keluar gitu ya di HP-nya. Nah, kalau zaman dulu, apalagi zaman-zaman Ibu SD, itu belum ada internet. Jadi kalau kita mau tahu apa-apa, beli buku. Atau enggak, baca. Baca itu nggak harus dari buku. Baca itu banyak. Misalnya, anak-anak ada informasi apa, tulisan. Nah, membaca itu nggak harus buka buku. Anak-anak misalnya menemukan di jalannya ada banner, ada iklan, anak-anak baca. Informasi kan itu. Nah, jadi membaca itu adalah proses untuk memperoleh informasi gitu. Nggak harus buku. Tapi yang penting ada tulisan gitu. Di mana ada tulisan, di situ kita baca dan kita akan mendapatkan informasi gitu. Zaman dulu Ibu tuh belum ada belum ada internet. Jadi kalau mau tahu apa-apa, beli buku. Pengen tahu peta lokasi, beli atlas. Mungkin zaman sekarang anak-anak jarang ya punya atlas. Dulu Ibu waktu Ibu kelas 4, 5, 6 itu yang namanya punya buku atlas sama buku ini RPUL, RPAL. Jadi ada rangkuman pelajaran IPS, rangkuman pelajaran IPA itu mewah gitu ya kalau anak-anak udah punya buku atlas, buku RPUL, padahal kan tebal-tebal nih bukunya. Di situ rangkuman pelajaran semuanya ada. Itu mewah banget. Anak yang punya atlas itu tuh kayak wah gitu, aku punya atlas nih gitu. Tapi kalau zaman sekarang nggak usah cari buku, searching aja di Google gitu ya. Semuanya ada di Google. Nah, Ibu baru kenal Google itu sekitar SMP kelas 6 kalau nggak salah. Dan itu juga Ibu nggak ini ya, jarang banget make gitu karena ya emang nggak punya internet. Waktu dulu punya komputer ya namanya anak kecil, Ibu ya dipakainya belajar ngetik aja gitu atau misalnya main game pinball gitu ya. Belum secanggih sekarang lah anak-anaknya main gamenya. Nah, ya itulah namanya perbedaan zaman ya. Makanya anak-anak harus memanfaatkan perbedaan zaman ini dengan baik. Oke, sebelum kemana-mana, Ibu malah ngobrol kemana-mana. Itu dia tadi ya, anak-anak membaca itu untuk mendapatkan informasi. Membaca tulisan untuk mendapatkan informasi ya. Membaca itu sesuatu yang menyenangkan. Oke. Selanjutnya, apa yang kita baca itu ternyata terdiri dari kalimat dan paragraf atau dari kata. Ya, jadi ada kata, kalimat, paragraf. Kata itu ya satu kata, contohnya ibu, bapak, itu satu kata. Aku, kamu, senang, itu kata. Kalimat, saya senang membaca, itu kalimat. Jadi kalimat itu adalah gabungan dari kata. Aku suka membaca. Aku anak yang rajin. Akhirnya ada titik. Itu kalimat. Atau misalnya kalimat tanya. Di mana rumahmu? Itu juga kalimat ya, karena terdiri dari gabungan beberapa kata. Selanjutnya, kalau kalimat itu bergabung, misalnya 5 kalimat bergabung, disatukan, itu membentuk paragraf. Ya, paragraf itu gabungan dari beberapa kalimat. Nih, contoh kalimat. 1. Ibu membeli minyak di supermarket. Atau yang kedua, upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin. 3.
Pawai budaya di Desa Margowangi sangat meriah. Jadi kalimat itu akhirnya ada tanda baca, ada yang pakai titik, ada yang pakai koma mah enggak ya. Koma mah masih masuk satu kalimat gitu ya, karena itu dipotong dan dilanjutkan kalimat. Ada yang tanda titik, ada yang tanda tanya, tanda seru, itu kalimat. Nah, kalau kalimat ini bergabung, maka ia akan membentuk paragraf. Nih, contoh paragraf ya. Coba anak-anak lihat. Terdiri dari beberapa kalimat ya, menyambung gitu, menjadi satu. Tapi tanda bacanya jangan dihilangkan ya. Nah, itu dia. Apa yang kita baca itu mengandung kata, kalimat, dan paragraf ya anak-anak. Jadi pasti kalau kita ingin memperoleh informasi, kita membaca kata atau membaca kalimat, paragraf. Nah, informasi yang paling lengkap itu akan diperoleh dari paragraf, karena paragraf ini bentuknya cerita, berbeda dengan kalimat. Kalimat kan, ibu membeli minyak di supermarket. Oh, di supermarket ada minyak, informasinya seperti itu. Tapi kalau paragraf ini bentuknya cerita. Nih, contoh. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adikku merasa tentram bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang-kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar bersama di rumahku. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari bisingan, suara mobil, dan tetangganya ramah-ramah. Nah, ini paragraf. Waduh Bu, panjang banget ya paragraf. Terus anak-anak bingung kalau ingin, misalnya anak-anak udah baca nih satu paragraf, terus anak-anak ditanya, tadi kamu baca apa? Apa informasi yang kamu dapatkan dari paragraf tadi? Anak-anak bingung, kan bacanya banyak ya kalimatnya. Coba sebutkan informasi yang kamu dapatkan dari paragraf yang kamu baca dalam satu kalimat. Hah, satu kalimat? Apa ya? Nah, anak-anak bingung untuk menyimpulkan satu kalimat yang digunakan untuk menjadi kesimpulan dari paragraf yang anak-anak baca tadi. Terlalu panjang. Gimana dong ya caranya? Nah, maka dari itu ada yang namanya gagasan utama dan gagasan pendukung. Oke, gagasan pokok. Ibu nulisnya di sini gagasan pokok. Nah, gagasan pokok atau kita biasa nyebutnya juga gagasan utama. Atau ada yang nyebutnya kalimat utama. Apa itu? Nah, gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide utama. Tuh kan, ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Jadi inti, maksudnya inti yang dibicarakan, ide utama yang dibicarakan dalam paragraf. Ya, misalnya. Kan kalau paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, misalnya ini. Ibu bercerita tentang hari ini. Ibu kan ngomongnya panjang lebar. Tapi judul besarnya itu ibu bercerita tentang gagasan utama dan gagasan pokok. Nah, jadi kesimpulan yang ibu bicarakan hari ini adalah gagasan utama dan gagasan pendukung gitu ya. Nah, gagasan pokok ini apa tadi? Inti yang dibicarakan atau dibahas dalam suatu bacaan atau paragraf gitu ya. Sekarang, apa itu gagasan pendukung? Nah, gagasan pendukung ini adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, kalau gagasan pokok sendiri aja itu kan namanya kalimat ya anak-anak. Nah, kalimat itu untuk menjadi sebuah cerita dia butuh ditemani oleh kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, kalimat-kalimat yang lainnya ini disebut gagasan pendukung. Seperti itu. Karena bersifat sebagai tambahan informasi. Ya. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan ternyata gagasan pokok atau inti yang dibicarakan di satu paragraf itu ada yang letaknya di awal dan ada yang letaknya di akhir. Nah, sekarang Ibu pengen memberitahu anak-anak semua tentang gagasan pokok yang ada di awal paragraf. Awal paragraf itu di mana? Di sini. Nih. Ini awal paragraf. Ya. Awal paragraf itu maksudnya kalimat yang pertama kali muncul dalam suatu paragraf. Nah, nih yang tadi ya kalimatnya. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adik-adikku merasa tentram bila berada di rumah.
Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang-kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah belajar bersama di rumahku. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan, suara mobil dan tetangganya ramah-ramah. Nah, gagasan pokoknya itu di awal paragraf. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Jadi inti yang dibicarakannya itu adalah rumah tempat tinggalku ini sangat menyenangkan, seperti itu. Nah, sisanya nih, dari aku beserta kakakku tentram berada di rumah. Kami suka berdiskusi, teman-temanku betah, tempatnya nyaman. Itu adalah pendukung yang menceritakan dari keadaan rumah tempat tinggal yang nyaman, menyenangkan, seperti itu. Nah, nih, lalu ibu tulis seperti ini. Gagasan pokoknya adalah rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Seperti itu. Nah, gagasan pendukungnya berarti ditulis kalimat selain kalimat gagasan pokok yang terdapat dalam paragraf tersebut. Nah, ada 4 kalimat ya. Berarti ini sisanya adalah gagasan pendukung. Kalau anak-anak udah menemukan satu kalimat sebagai gagasan pokok atau gagasan utama, berarti kalimat yang lainnya adalah berfungsi sebagai gagasan pendukung. Seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Sekarang, tentang gagasan pokok di akhir paragraf. Ya. Ada yang di awal dan ada yang di akhir. Saat percobaan akan dimulai, nih paragrafnya ya ibu bacakan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak akan keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, coba kalau ini misalnya yang paragraf ini nih yang ini saat percobaan, ibu letakkan misalnya gagasan utamanya itu adalah kalimat pertama yang ini. Tiba-tiba terdengar suara azan. Oh, Sitinya malah ya. Bener gak ini? Enggak ya? Nah, karena apa? Karena masa saat percobaan dimulai tiba-tiba terdengar azan? Bukan itu ya, itu menjelaskan. Jadi inti yang dibicarakan dari paragraf ini apa? 6 sahabat yang selalu menghargai satu dengan yang lain walaupun mereka berbeda agama. Gitu. Pada saat paragraf gagasan pendukungnya apa? Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka melakukan ibadah, seperti itu. Ya, jadi yang selain gagasan pokoknya itu adalah gagasan pendukung, gitu. Kalau anak-anak udah nemu gagasan pokoknya di awal, berarti kalimat yang di bawahnya itu adalah gagasan pendukung. Gini. Kalau gagasan pokoknya di awal, berarti di bawahnya gagasan pendukung. Kalau gagasan pokoknya di bawah, berarti yang atasnya itu adalah gagasan pendukung. Seperti itu mudahnya anak-anak. Mudah loh ini. Nah, sekarang kita akan latihan. Latihan apa, Bu? Latihan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf berikut ini. Nih, Ibu beri satu paragraf ya. Ibu bacakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Coba. Kira-kira paragraf ini menceritakan tentang apa? Ayo. Oh, ternyata paragraf ini menceritakan tentang apa coba? Ini di mana? Yang awal atau yang akhir? Coba kita lihat ya perbedaan kalimatnya. Kalau kalimat yang pertama nih.
Nih, kalimat yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kalau kalimat yang terakhir, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Coba, mana kalimat yang lebih pantas untuk dijadikan gagasan pokoknya? Kalau anak-anak udah menemukan yang pantas untuk dijadikan gagasan pokok, berarti sisanya adalah gagasan pendukung. Oke. Selanjutnya nomor 2. Kita tentukan lagi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf berikut ini. Ini Ibu bacakan ya paragrafnya. Tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Selain itu, jahe. Oh, bercerita tentang jahe. Iya. Tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Selain itu, jahe. Jadi yang dimaksud dengan tanaman ini itu adalah jahe. Jahe ya. Oh, ternyata tanamannya jahe. Ibu bacakan lagi ya. Tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Selain itu, jahe sering dijadikan minuman penghangat tubuh. Jahe juga dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Apa itu apotek hidup itu? Tanaman obat-obatan. Ya, kalau anak-anak punya pekarangan di rumah ada tanaman obat-obatan disebutnya apotek hidup. Dapat kita simpulkan bahwa jahe memang mempunyai banyak manfaat. Coba. Nah, biasanya, Ibu kasih tahu lagi. Kalau gagasan pendukung, kalau gagasan pokok yang ada di akhir, biasanya itu berupa simpulan dari paragraf itu, gitu. Biasanya ada kesimpulannya dapat disimpulkan ternyata, nah itu adalah gagasan pendukungnya kalau di akhir, gitu. Tapi kalau di awal itu langsung kalimatnya enggak. Kalau misalnya ternyata kalimat awalnya hanya berupa penjelasan seperti kemarin saya atau misalnya kalimat awalnya itu selain mawar ternyata melati juga indah. Nah, itu kan bersifat pendukung ya, bukan yang menceritakan paragrafnya. Jadi, yang mana nih? Paragraf utamanya? Ayo, yang ini kah? Yang awal? Atau yang akhir? Coba, nah kalau anak-anak udah tahu yang mana gagasan pokoknya, silakan anak-anak tulis di gagasan pokoknya. Nah, tapi kalau anak-anak belum tahu, cari dulu ya. Nah, berarti yang selainnya itu adalah gagasan pendukung, seperti itu. Oh iya, Ibu. Terakhir Ibu kasih tips, untuk mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak perlu membaca dulu paragrafnya secara keseluruhan. Jadi nggak bisa cuma dilihat aja, anak-anak langsung tahu mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi anak-anak harus lihat dulu, baca, pahami. Karena udah untuk kelas 4 itu level membacanya bukan lagi hanya membaca aja dan tahu, tidak. Tapi anak-anak berusaha juga untuk memahami. Misalnya, ini tadi tentang jahe. Nah, jahe itu untuk apa sih, Bu? Nah, itu anak-anak dipahami gitu. Jadi apa? Melihat, membaca, memahami. Itu adalah kuncinya anak-anak untuk mengetahui mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, sekian materi yang bisa disampaikan oleh Bu Hazim. Mohon maaf kalau Ibu masih ada kekurangan dalam menyampaikannya. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa tugasnya dikerjain ya. Ini 2 soal doang loh. Paragrafnya kalau bisa ditulis. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.